Dalam panggung demokrasi, kritik adalah denyut nadi yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Ia menjadi cermin yang memantulkan wajah pemerintahan, mengingatkan para pemimpin bahwa kekuasaan bukanlah mahkota yang kebal dari pertanggungjawaban. Namun, ketika kritik berubah menjadi ujaran kasar, batasan antara kebebasan berpendapat dan penghinaan pun mulai kabur. Inilah dilema yang kembali mencuat dalam kasus Rocky Gerung, di mana kata-kata tajamnya terhadap Prabowo Subianto menyeretnya ke ranah hukum. Di sisi lain, hukum memang harus menegakkan norma yang menjaga martabat pejabat negara. Namun, demokrasi yang sehat juga harus memberi ruang bagi kritik, bahkan yang paling tajam sekalipun. Ketika pasal penghinaan terhadap presiden masih menjadi perdebatan, pertanyaan mendasar muncul. Apakah seorang pemimpin negara harus merespons kritik dengan pengaduan hukum, atau membiarkannya sebagai bagian dari dialektika demokrasi? Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan yang matang lebih memilih membalas kritik dengan kinerja, bukan dengan laporan polisi. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana hukum bisa menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk menekan lawan politik. Jika pasal penghinaan terhadap presiden digunakan sebagai tameng untuk membungkam suara-suara yang berbeda, maka demokrasi akan kehilangan maknanya. Presiden bukanlah figur sakral yang tak boleh disentuh kritik, melainkan seorang pelayan rakyat yang harus siap menghadapi berbagai ekspresi ketidakpuasan, meskipun disampaikan dengan nada yang keras. Pada akhirnya, hukum harus tetap tegak, tetapi kebebasan berpendapat pun harus tetap dijaga. Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin menerima kritik. Jika kritik yang tajam selalu direspons dengan ancaman hukum, maka lambat laun, rakyat akan kehilangan keberanian untuk bersuara. Dan ketika itu terjadi, demokrasi yang seharusnya berdenyut penuh gairah akan berubah menjadi sunyi, terbungkam oleh ketakutan.